Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Sherly Imastita Hadianti, dengan NIM 1708 1020 1138. Di video kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Sonia Tiara Monica dengan NIM 1708 1020 1106. Karena video ini merupakan tugas kelompok dari mata kuliah Manajemen Persediaan kelas A dengan dosen pengampu Bapak Eka Bambang. Kami akan mempresentasikan mengenai model persediaan multi-item. Dimulai dengan saya sebagai presentator pertama yang akan membahas tentang konsep persediaan multi-item. Nah, tidak sedikit perusahaan yang memiliki sistem inventory dengan menampung lebih dari satu jenis item. Situasi tersebut akan membutuhkan analisis terhadap permasalahan yang ada pada inventory. Permasalahan akan menjadi kompleks ketika adanya keterbatasan ruangan, anggaran, dan juga persediaan item itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi jumlah kuantitas pemesanan dari masing-masing jenis item. EOQ atau Economy Order Quantity Multi-Item adalah teknik pengendalian permintaan atau pemesanan beberapa jenis item secara optimal dengan biaya inventory serendah mungkin. Tujuannya ialah untuk menentukan jumlah atau Q setiap kali pemesanan sehingga meminimasi total biaya persediaan itu sendiri. Nah, menurut Agus Ristono pada tahun 2009, permasalahan inventory dikarenakan masing-masing item disuguhkan secara independen, sehingga diperlukan batasan agar permasalahannya menjadi kompleks dan lebih efisien dalam pemesanan masing-masing itemnya. Model EOQ multi-item merupakan model EOQ untuk pembelian bersama beberapa jenis item atau biasa disebut dengan joint purchase dengan menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, tingkat permintaan untuk setiap item dan waktu tunggu atau lead time-nya adalah konstan, juga diketahui dengan pasti. Oleh karena itu, tidak ada stock out atau persediaan habis maupun biaya stock out itu sendiri. Lalu yang kedua, waktu tunggu untuk setiap itemnya adalah sama, di mana semua item yang telah dipesan akan datang pada di satu waktu yang sama untuk setiap siklusnya. Lalu yang ketiga, biaya simpan holding cost, harga per unit atau unit cost, lalu biaya pesan atau ordering cost untuk setiap itemnya diketahui dan tidak ada perubahan. Lalu yang keempat, biaya pesan untuk masing-masing jenis item adalah sama. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam prosentase dari nilai rata-rata persediaannya adalah sama. Selanjutnya membahas mengenai penerapan model persediaan multi-item. Sebagai contoh, di sini terdapat CV Lumbung Tani Makmur yang berlokasi sekitar kurang lebih 1,5 hektar, di mana CV ini mengklasifikasikan produknya berdasarkan kualitas, dan diantaranya ialah yang pertama kualitas A, di mana produk kualitas yang paling baik dengan merek Jalak Bali, dengan ciri-ciri menggunakan jenis padi lemes yaitu IR64 sebesar 64% dan C herang sebesar 36%, broken atau menir sebesar 20% dengan warna berasnya putih. Lalu kualitas yang kedua yaitu kualitas B, di mana produk dengan kualitas baik juga dengan merek Lumbung Padi dengan ciri-ciri menggunakan jenis padi lemes yaitu IR64 sebesar 50% dengan C herang 50%, broken atau menir sebesar 25% dan warna berasnya putih. Kualitas selanjutnya yaitu kualitas D, di mana produk yang berkualitas sedang, merek beras Bulog
dengan ciri-ciri menggunakan jenis padi kaku, yaitu IR66 sebesar 75% dan IR74 sebesar 25%. Broken atau menirnya sebesar 30% dengan warna beras agak kuning. Lalu diketahui dari manajer produksi dan pembelian CV Lumbung Tani Makmur pada tahun 2013 bahwa setiap ton padi setelah diproses akan menjadi beras sebanyak 55%. Hasil sampingannya adalah menir, sekam, dan katul dengan komposisi 25%, 10%, dan 10%. Penyelesaiannya yaitu pada poin A di sini tergambarkan peramalan permintaan beras pada bulan Juli sampai Desember pada tahun 2013 dalam satuan ton. Lalu pada poin B memasuki perhitungan kebutuhan bahan baku padi, di mana di sini terdapat tabel yang menjelaskan mengenai kualitas beras dan jenis beras yang digunakan pada setiap kualitasnya. Terdapat kualitas A menggunakan menggunakan jenis beras IR64 sebesar 0,64 atau 64% dan Ciherang 0,36 atau 36%. Di mana angka-angka yang ada pada tabel merupakan angka yang sudah diketahui di slide sebelumnya. Selanjutnya akan dihitung kebutuhan padi atau gabah berdasarkan jenisnya dengan rekapitulasi sebagai berikut. Nah, penjelasannya sebelumnya mengingatkan kembali untuk memproduksi sejumlah X beras kualitas tertentu, perusahaan harus menambah kebutuhan padi dengan 45%, di mana angka 45% tersebut ditentukan mengingat berlakunya asumsi bahwa dalam proses produksi beras akan terjadi kehilangan susut padi sebesar 45%. 45% tersebut akan menjadi menir sebesar 25%, sekam sebesar 10%, dan katul sebesar 10%. Dengan kata lain, setiap 1 ton padi jenis manapun setelah diproses akan menjadi beras sebanyak 550 kg pada setiap kualitas berasnya, atau nilai kesetaraan kuantitasnya sama dengan 1 dibanding dengan 0,55 atau sama dengan 1,82. Dan seperti diketahui, pada padi IR64 dibutuhkan untuk memproduksi beras kualitas A dan beras kualitas B. Dengan demikian, kebutuhan padi IR64 pada bulan Juli tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan padi IR64 untuk menjadi beras kualitas A ditambah dengan kebutuhan padi IR64 untuk menjadi beras kualitas B, yaitu sama dengan 0,64 persentase yang ada pada tabel dikalikan dengan 205,05 ton, di mana 205,05 ton ini diperoleh dari tabel peramalan permintaan beras. Lalu setelah dikalikan lagi dengan 1/0,55, lalu ditambah dengan 0,50 atau 50%, lalu dikalikan dengan 209,58 dan dikalikan lagi dengan 1/0,55 sama dengan 238,60 ton ditambah dengan 190,53 ton yang menghasilkan 429,13 ton. Perhitungan tersebut berlaku pada bulan yang lain dan juga pada jenis padi yang lain. Contohnya tetap pada IR64, namun perhitungan pada bulan Agustus, yaitu 0,64 dikalikan dengan peramalan pada bulan Agustus, yaitu
211,25 dikalikan dengan 1 dibanding 0,55 ditambah dengan 0,50 dikalikan dengan peramalan permintaan pada bulan Agustus pada kualitas B yaitu 215,92 dan dikalikan dengan 1 dibanding 0,55. Begitupun seterusnya sampai bulan Desember. Perhitungan tersebut juga digunakan pada perhitungan jenis padi Ciherang IR66 dan juga IR74. Pembedanya hanya pada presentase kegunaan jenis padi pada setiap kualitas yang dikalikan dengan peramalan permintaan beras pada setiap bulannya di kualitas yang bersangkutan. Misalkan kualitas A pada bulan Juli yaitu 205,05 ton, sedangkan kualitas B pada bulan Juli yaitu 209,58 ton dan seterusnya. Selanjutnya yaitu menghitung hasil sampingan produksi yang berupa menir, sekam, dan katul pada setiap bulannya. Berikut merupakan tabel dari hasil perhitungan tiap bulan dengan perhitungan produksi menir. Misalkan pada bulan Juli, menir dari padi IR64 sebesar 25% dikalikan dengan 429,13. 429,13 ini diperoleh dari kebutuhan padi atau gabah yang berdasarkan jenisnya yang sebelumnya kita hitung. Selanjutnya pada poin C, aplikasi model Joint Economic Order Quantity. Untuk mengaplikasikan model Joint Economic Order Quantity dibutuhkan beberapa informasi yang relevan. Di antaranya, yang pertama biaya pemesanan, yang kedua biaya pembelian padi per ton berdasarkan jenis atau kualitas padinya, yang ketiga biaya simpan padi dalam gudang padi yang dinyatakan dalam persentase terhadap biaya pembelian per ton padinya, dan yang terakhir yaitu biaya persiapan produksi. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh presentator kedua yaitu Sonia Tiara Monika. Biaya pemesanan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memesan padi kepada 3 supplier, yaitu di Jajak, di Genteng, dan juga di Singojuru. Biaya pemesanan ini terdiri dari biaya telepon dan juga biaya kurir untuk mengirim pesan tertulis kepada ketiga supplier. Nah, berdasarkan pengalaman perusahaan, diperkirakan biaya pemesanan ini secara total setiap pemesanan adalah sebesar 150.000. Kemudian biaya pembelian padi berdasarkan jenis dan kualitas padi. Tabel ini merupakan estimasi harga beli padi berdasar jenisnya yang akan berlaku pada 1 semester mendatang, yaitu pada bulan Juli sampai dengan Desember 2013. Untuk jenis padi IR64 harga per tonnya yaitu 3.500.000, Ciherang 3.250.000, IR66 2.500.000 per ton, IR74 2.300.000 per ton. Biaya simpan padi dalam gudang yang belum diproses dengan mesin, yaitu terdiri dari biaya karung dengan kemasan 1 kintal atau 100 kilo, kemudian alokasi biaya listrik gudang, dan juga alokasi biaya penjaga gudang. Estimasi biaya simpan ini berdasarkan hasil kalkulasi perusahaan, yaitu sekitar 1% dari harga beli padi setiap ton. Biaya persiapan produksi terdiri dari biaya pembersihan dan penyiapan mesin huller dan kibi, kemudian biaya buruh angkut dari gudang ke pabrik, dan biaya konveyor. Konveyor ini merupakan jaringan ban berjalan yang mengirim beras setelah diselip dari mesin huller menuju mesin kibi untuk diputihkan. Tabel ini merupakan alokasi biaya persiapan produksi yang diambil dari sumber CV Lumbung Tani Makmur Banyuwangi 2013.
Alokasi biaya untuk pembersihan dan penyiapan mesin huler dan kibi yaitu sebesar 325.000 per ton, biaya buruh angkut sebesar 25.000 per ton, biaya konveyor sebesar 37.500 per ton. Totalnya adalah 387.500.000 rupiah. Perhitungan Joint Economic Order Quantity atau JEOQ tanpa memperhatikan variasi siklus. S adalah biaya pemesanan, kemudian SI merupakan biaya persiapan produksi, A adalah jumlah kebutuhan dana, dan K adalah persen biaya simpan. Untuk mencari JEOQ, yang dibutuhkan adalah yang pertama kita harus membuat tabel dengan kolom yang pertama jenis padi, kebutuhan dalam ton, harga padi dalam rupiah, kebutuhan dana dalam rupiah, lambang AI, biaya persiapan produksi dalam rupiah, lambang SI, dan juga AI per A. Untuk jenis padi, kebutuhan, dan juga harga padi telah dijelaskan sebelumnya dan juga telah diketahui. Kemudian mencari kebutuhan dana dengan cara mengalihkan kebutuhan dan juga harga padi. Berikut adalah hasil perhitungan kebutuhan dana. Jangan lupa untuk menjumlah seluruh hasil kebutuhan dana yang telah dihitung. Selanjutnya mencari AI per A terlebih dahulu, yaitu dengan membagi kebutuhan dana tiap jenis padi dibagi total jenis padi. Hasil bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Jangan lupa untuk menjumlahkan hasil yang telah diperhitungkan, yaitu hasilnya harus sama dengan 1. Kemudian mencari biaya persiapan produksi dengan mengalihkan hasil AI per A tiap jenis padi dikalikan dengan total biaya persiapan produksi, yaitu sebesar 387.500. Berikut adalah hasil perhitungan biaya persiapan produksi. Jangan lupa untuk menjumlahkan seluruh biaya persiapan produksi yang telah diperhitungkan tadi. Jumlahnya harus sama dengan total biaya persiapan produksi yang telah diestimasi oleh perusahaan. Kemudian mencari JEOQ dengan rumus sebagai berikut, di mana S merupakan biaya pemesanan yaitu sebesar 150.000, SI merupakan total biaya persiapan produksi yaitu sebesar 387.500, kemudian A merupakan total kebutuhan dana dan K adalah biaya simpan sebesar 1%. 1.758.072,99 rupiah. Setelah kita menghitung untuk mencari kuantitas keseluruhan atau QS bintang, dengan demikian kita bisa mencari EOQ untuk masing-masing tiap jenis padi. Bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. EOQ tiap jenis padi bisa dicari dengan mengalihkan AI per A dikali dengan QS bintang. Selanjutnya mencari EOQ jenis padi dalam satuan ton, yaitu dengan membagi antara nilai EOQ dalam rupiah dengan harga belinya. Berikut adalah hasil perhitungan. Padi IR64 sebesar 167,14 ton, padi Ciherang sebesar 125,45 ton, padi IR66 sebesar 233,99 ton, dan padi IR74 sebesar 77,07 ton. Jadi, setelah merubah EOQ ke dalam jumlah ton, kita dapat mencari frekuensi pembelian ulang. Berapa kali sih kita melakukan pembelian ulang dari tiap jenis padi kepada tiap supplier.
yaitu bisa dilihat pada tabel sebagai berikut. Frekuensi pembelian bisa dihitung dengan membagi kebutuhan tiap jenis padi dengan EOQ dalam jumlah ton. Hasilnya adalah untuk frekuensi pembelian jenis padi IR64 yaitu sebesar 16,57 kali, Ciherang 16,71 kali, IR66 16,65 kali, IR74 16,85 kali. Misalkan frekuensi pembelian untuk jenis padi IR64 yaitu sebanyak 16,57 kali. Ini diartikan bahwa sebanyak 15 kali pesanan dalam jumlah tonase sama untuk setiap jenis padi, sedangkan pesanan yang terakhir sebesar 1,57 kali daripada jumlah setiap kali pesan dalam jumlah seperti biasa, yaitu pada 15 kali pesanan jumlahnya sama, yaitu sebesar 167,14 ton per pesan, atau selama 15 kali yaitu 15 dikali 167,14 ton menjadi 2.507 ton, ditambah dengan satu kali pembelian terakhir dengan jumlah 1,57 dikali 167,14 ton menjadi 262,41 ton. Dengan demikian, total kebutuhan padi IR64 dalam satu semester yaitu sebesar 2.769,41 ton. Oke, sekian video dari kami. Semoga bermanfaat buat yang dengerin. Kita pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.